Halo guys, balik lagi ke Dogmaster Channel yang gak suka-suka gue. Sekarang kita akan bahas soal memanusiakan anjing. Jadi sekitar 25 tahun apa 27 tahun yang lalu, gue selalu menggembor-gemborkan jangan memanusiakan anjing. Memanusiakan anjing itu maksudnya adalah kita memperlakukan anjing seperti manusia. Nah, kita memperlakukan anjing seperti manusia itu gimana? Dijadikan seperti anak, bukan kasih sayangnya ya, tapi kita perlakukan dia seolah-olah dia tuh manusia. Jadi, oh ini anak saya, ini nggak boleh di kandang, nggak boleh dipakai rantai atau tali, dia harus hidup bebas. Terus dipakein baju, terus diajak jalan ke mall pakai troli. Jujur, sebagai pelatih, sebagai dog rehabilitator, sebagai groomer internasional certified, sebagai guru juga untuk grooming, ya, master grooming, sangat aneh ngelihat anjing ditaruh di stroller untuk jalan. Kecuali kalau lumpuh ya. Kalau anjingnya memang disable, nggak bisa jalan, ditaruh di stroller, oke, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau dia normal, sebenarnya bisa jalan tapi ditaruh di stroller, itu aneh. Kenapa? Pertama karena dia balik lagi anjing. Oke, dia harus jalan. Ya, jadi stroller itu adalah hal yang ada di luar kebiasaan mereka. Nggak ada anjing yang berjalan bersama kelompoknya terus ada yang pakai stroller terus didorong atau ditarik sama teman-temannya gitu, nggak ada. Sekalipun alfanya juga jalan, nggak ada yang alfanya terus ditaruh di stroller terus sama kawanannya didorong apa ditarik, nggak ada. Jadi itu ya, jadi jangan memanusiakan anjing. Terus ada lagi dikomplain soal ada di YouTube gitu, saya lihat ada orang baru pulang dari kerja terus menengok anjingnya di kandang. Wah, itu komennya penuh dengan protes. Kenapa dikandangin? Kalau nggak dikandangin berantakan semua rumah itu, ya, berantakan semua rumah itu. Karena anjing itu gini ya, anjing itu sebenarnya balik lagi, secara natural dia itu hewan berkelompok. Dia perlu kelompoknya. Nah, kalau dia nggak ada kelompoknya di rumah, otomatis dia cari kesibukan. Ya, pertama dia akan cari kesibukan sambil mikirin kamu yang lagi kerja. Ya udah, dia mulai bermain-main dengan benda di sekitar di rumah. Apa itu ada apa dimainin sama dia, entah kabel, entah sofa atau apa, pokoknya yang bisa dia mainin deh, entah dia gigit atau dicium-cium apa ini, atau bisa ya itu. Jadi kalau mau dilepas, kalau mau ini bisa, cuman kamu harus habiskan tenaganya. Ya udah, dibawa jalan 2 jam, jalan ya, jangan lari 2 jam atau sampai dia capek. Nah, itu biasanya dia akan diam di rumah, dia akan kalem. Ya, tapi kan kalau yang anjingnya banyak nggak mungkin dibawa jalan, bisa pakai treadmill kalau mau, ya. Tapi gini, kita harus harus memisahkan konsep kandang sebagai rumah dan memisahkan konsep sebagai kandang itu sebagai hukuman. Jadi jangan kandang itu sebagai hukuman, kandang itu sebagai rumah atau kamar. Ya, kamu kan juga ya hidup bebas, tapi kan kamu tidur juga di kamar, di rumah kan, nggak di jalanan. Wah, bebas tapi nggak boleh dikurung di kamar gitu loh. Jadi kita harus menghilangkan konsep kalau kamar itu atau kandang itu adalah tempat yang menyiksa buat mereka. Enggak, mereka juga perlu privasi. Gimana kalau mereka di kandang itu, yaitu suka-suka dia mau ngapain, guling-guling atau apa di kandang, itu hak dia. Jadi kalau sebagai trainer kita butuh kandang. Saya selalu mengajarkan kalau anjing itu ya emang harus punya kandang, karena dia harus punya privasi sendiri, tempat dia bebas melakukan hal-hal privat dia.
Nah, kandang itu ya bisa dibikin nyaman, bisa dikasih mainan dan lain-lain. Kandang itu bukan hal yang menyeramkan atau menghukum. Jadi kandang itu ya semacam kamar kalau di manusia ya, semacam kamar kalau di manusia. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu loh. Kalau kita juga perlu kamar kan. Masa kita tidur di luar di jalanan gitu kan nggak mungkin juga. Kita perlu kamar, kita perlu rumah. Ya, itu. Yang kedua, untuk pakai baju. Baju oke, kalau misalnya dingin atau ini mungkin bisa membantu ya. Cuman balik lagi, baju itu nggak natural buat anjing karena dia sebenarnya sudah dibekali dengan bulu. Apalagi kalau yang anjing yang bulu panjang terus dikasih baju tapi nggak di AC, itu sangat-sangat menderita ya. Kayak kamu pakai mantel tapi di lapangan bola yang Indonesia tropis gitu lah, siang-siang gitu, siang panas terik. Nah itu kayak gitu. Kalau yang bulunya mungkin pendek atau nggak ada bulu bisa pakai baju. Kalau di suhu dingin, ruangan dingin, itu bisa. Cuman ya balik lagi, bukan naturalnya dari si anjing untuk pakai baju. Oke. Terus apalagi yang memanusiakan anjing? Dimanja itu juga termasuk. Ingat, maaf tapi harus dibilang, anjing itu bukan anak, anjing itu adalah anjing, itu hewan. Mereka punya cara hidup yang berbeda dengan manusia. Mereka punya perlakuan yang berbeda dari manusia. Mereka membutuhkan kebutuhan yang berbeda dari manusia. Dan mereka bukan anak kamu.